Ya. Ada seorang tukang muazzin. Tahu tukang muazzin? Apa itu tukang muazzin, Pak? Tukang azan, Pak Bang. Pak Bang. Ya roti korek masih gede. Ya semua muazzin. Jadi ini muazzin, dia kurang lebih 30 tahun menjadi tukang muazzin di masjid. Pada saat itu, setiap waktu duhur dia yang azan. Waktu subuh dia yang azan, waktu asar dia yang azan, waktu maghrib dia yang azan. Lebih 30 tahun menjadi tukang muazzin di masjid. Tapi suatu ketika ini Pak Pan ini, orang tukang muazzin ini datang ke masjid untuk azan. Kebetulan itu masjid, di tetangga masjid ada rumah orang Nasrani, rumah bukan orang Islam. Rumah bukan orang Islam ini berlantai 2. Di lantai 2 ada kamar. Anaknya ini orang Nasrani, cewek cantik sekali. Dan ini anak muda ini, ketika dia mau azan, dia naik di lantai 2 masjid. Karena kalau orang mau azan dulu tidak ada begini, tidak ada mic. Kalau mau azan naik di atas. Ini anak muda, ketika dia mau azan naik di atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesudah dia azan, tengok ke kiri, nampak ada cewek cantik. Akhirnya muncul di hatinya, cantiknya ini cewek. Tak lama kemudian pulang ke rumah, masuk waktu asar, dia pergi ke masjid lagi, naik di atas azan. Allahu Akbar. Sesudah dia azan, la ilaha illallah. Selesai dia azan, tengok lagi ke kiri. Cantik sekali ini tetangga masjid. Lama-lama datang lagi azan, dia tengok lagi itu. Datang lagi azan, dia tengok lagi itu. Tak lama kemudian muncul di hatinya rasa cinta yang tak terbendung lagi. Muncul di hatinya, cantiknya ini perempuan. Akhirnya tak lama kemudian, ini anak muda hadirin yang dimuliakan Allah, dia berniat untuk menikahi ini tetangga masjid. Akhirnya lama-lama dia datang ke rumah tetangga masjid ini. Kemudian dia ketuk-ketuk pintunya. Assalamualaikum. 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 Tidak ada yang menjawab. Kenapa? Karena orang Nasrani, bukan Islam. Bukan Islam ya. Tetangganya rumah bukan Islam. Jadi dia ketuk-ketuk. Assalamualaikum. Tidak ada menjawab. Langsung dibuka pintu. Ada apa anak muda? Kamu datang di rumah saya. Ini anak muda mengatakan, wahai Tuan, saya datang ke rumah Tuan, tujuan saya untuk melamar anak Tuan karena saya suka sekali anak Tuan. Apa yang dikatakan ini tuan rumah? Kalau kamu suka anakku, boleh, tidak ada masalah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Tuan? Akan saya lakukan. Akhirnya ini tuan rumah mengatakan, syaratnya kalau kamu mau nikahi anakku, pertama, berhenti kau teriak-teriak di masjid, mengganggu saya. Ini yang pertama. Berhenti menjadi tukang azan, tukang muazzin. Yang kedua, kamu keluar daripada agama Islam dan kamu masuk di dalam agamaku. Ini anak muda Canunu. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, dia berpikir. Apa yang dia pikirkan? 2 dalam pikirannya. Pertama, cantiknya tetangga masjid. Yang kedua, saya keluar Islam. Jadi ini 2 di hatinya. Dia pergi azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang muncul di hatinya bukan lagi arti daripada Allahu Akbar, tapi yang ada di hatinya, cantik sekali di tetangga masjid, tapi sayang saya harus keluar Islam. Keluar Islam dapat cewek cantik. Keluar Islam dapat cewek cantik. Keluar Islam dapat cewek cantik. Sementara salat begitu pun pikirannya, cewek cantik keluar Islam, cewek cantik keluar Islam. Pulang ke rumah itu juga pikirannya, mau tidur itu yang dipikir, bagaimana ini cewek cantik keluar Islam, cewek cantik keluar Islam. Jadi yang ada di otaknya cuma 2, dapat cewek cantik atau saya keluar Islam. Ini masalahnya. Akhirnya tak lama kemudian ini anak muda datang azan duhur karena masuk lagi waktu duhur. Dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah dia azan, hadirin yang dimuliakan Allah, muncul perasaan ini anak muda bahwa dia berdoa kepada Allah setelah dia azan.
La ilaha illallah. Sudah nih azan. Apa doanya? Bukan lagi membaca doa ba'da azan. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Bukan lagi itu dibaca. Apa yang dia baca? Ya Allah, 30 tahun lebih saya menyembah kepadamu. Ya Allah, sudah lebih 30 tahun saya bersujud kepadamu. Ya Allah, sudah lebih 30 tahun saya memanggil orang untuk bersalat, menyembah, bersujud kepadamu. Maka izinkan saya 1 hari saja keluar daripada Islam, kemudian saya akan menikahi tetangga masjid. Sesudah saya nikahi, saya akan masuk Islam kembali. Tidak lama sesudah diucapkan itu, ini anak muda langsung terpeleset kakinya, jatuh, meninggal dunia, seluruh amalnya habis. Tidak ada yang diterima selama 30 tahun menjadi bukan masa. Kenapa? Mati dalam keadaan kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi tidak ada yang menjamin kita ini ahli ibadah mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya tidak boleh kita merasa, oh saya ini ahli ibadah. Kenapa? Karena kalau Allah ingin memasukkan kita di dalam neraka, walaupun kita ahli ibadah, Allah panggil kita dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan syirik, dalam keadaan keluar dari Islam dengan bermacam-macam cara. Tapi kalau Allah pastikan kita masuk surga, walaupun perjalanan hidup kita penuh maksiat, tapi di akhir hayatnya dia menangis mengingat seluruh dosa-dosanya, hingga seluruh dosanya diampuni oleh Allah, dia mati dalam keadaan baik, maka dipastikan masuk di dalam surga. Makanya wala tuzakku anfusakum, jangan menganggap diri kita lebih mulia daripada orang lain. Mungkin inilah yang diambil sebagai pengisi waktu, karena agak panjang kita punya ceramah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Saya 10 Ramadan tiba di Tawau ini, keliling-keliling daripada Masjid Meli, Indra Sabah, Balon, Kukusan, Pasir Putih, dan malam ini saya ada di masjid kita ini. Kebetulan saya dari Sulawesi Selatan, tentu kita sudah tahu semua. Nah, nama disebut oleh panitia kita Asmar Lambo. Asmar Lambo itu kalau ada lambonya tentu bukan orang India itu. Kalau ada lambonya ya rata-rata itu orang Bugis begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi saudara kami yang ada di sini, kalau kita balik ke kampung boleh menghubungi saya. Kita bisa silaturahim. Saya tepatnya tinggal di Sengkang, aslinya orang Bone, tapi kebetulan belajar di Sengkang, menuntut ilmu di pesantren di Sengkang. Disitulah saya tinggal. Tidak lama kemudian jatuh hati dengan orang Sengkang. Makanya istri pertama saya orang Sengkang, istri kedua masih tanda tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.